Kids, welcome to Star Kids MDC Jombang GKPB MDC Jombang. Nah, adik-adik gimana kabar kalian hari ini? Pastikan semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita dan bahagia ya. Nah, hari ini kita mengikuti ibadah secara online. Meskipun ibadah kita belum bertatap langsung, tapi adik-adik gak perlu khawatir, adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu sedih. Kita tetap bisa berjumpa meskipun melewati via online. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan adik-adik yang punya Instagram, jangan lupa untuk memfollow IG Star Kids MDC Jombang ya. Dan jangan lupa ketika adik-adik menonton video ini untuk subscribe Star Kids MDC Jombang ya. Nah, adik-adik, kita hari ini mau mengikuti ibadah dengan semangat, dengan sukacita. Pastikan adik-adik semuanya sudah mandi ya. Pastikan juga adik-adik sudah memakai baju yang rapi dan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, di saat kita memuji Tuhan, adik-adik harus berdiri. Adik-adik mengikuti gerakan yang kakak nanti berikan dan juga adik-adik duduk saat mendengarkan firman Tuhan. Diingat ya adik-adik, tidak boleh lari-lari. Ketika ibadah berlangsung juga, adik-adik tidak boleh makan. Adik-adik juga tidak boleh minum. Nah, adik-adik, kita mau mengikuti ibadah hari ini dengan semangat dan sukacita, dengan sikap yang terbaik dari adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui via online. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama atau kakak adik-adik untuk mentransfer persembahan sekalian ke nomor rekening yang ada di layar HP, di layar laptop, di layar TV adik-adik atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Pastikan hari ini adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah ya. Nah, adik-adik selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Star Kids, apa kabar kalian hari ini? Pastinya harus sukacita dong. Hari ini kita mau sama-sama bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau telepon Tuhan Yesus. Berapa nomornya? 5. Kring. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah kumpulkan kami melalui YouTube Tuhan, dan hari ini kami mau beribadah Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berikan kami sukacita, Tuhan berikan kami semangat untuk kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Star Kids, kita mau bersukaria bersama-sama ya. Kita mau katakan hari ini kita mau bersukaria. Yuk Kak. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, dalam Tuhan, katakan bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan, sama katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekali bersuka, bersuka citalah.
sukacitalah. Sekarang bersuka. Katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Katakan bersuka citalah. Kavia. Siapa yang masih semangat? Kita harus tetap semangat ya. Kakak mau tes suaranya dulu. Buktiin kalau masih semangat ada yang di rumah. Oke, masih ingat yel-yel yang kalau kakak bilang girls, 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 yang cewek bilang girls, girls, girls. Kalau kakak bilang boys, yang cowok bilang boys, boys. Teriak yang kenceng, gak apa-apa. Kita harus semangat. Oke, kakak cek ya suaranya. Girls, 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 girls. boys. Boys, boys, boys. Sekali lagi, girls, 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 girls. boys, 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 boys. girls and boys. Girls, girls, girls. Oke, Yeay. ayo kita pujikan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus berlari, mengejar semua cita, mengejar semua harapku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus berlari, mengejar semua harapku, mengejar semua harapku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Yeay. Oke Star Kids, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya, kita mau siapkan diri kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan janjimu seperti fajar karena janji Tuhan adalah janji yang terbaik. Oke? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawab.
Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya sakit, kita mau belajar menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita mau menyembah Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, janjimu seperti fajar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji-Mu adalah janji yang terbaik Tuhan, dan kami anak Star Kids mau Tuhan menunggu janji Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah selesai Tuhan untuk memuji Tuhan, kami sudah selesai menyembah Tuhan, kayak mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kayak mau menyiapkan hati kami, menyiapkan diri kami, menyiapkan telinga kami, kayak mau buka lebar telinga kami, supaya kami mau mendengar firman dengan baik, dan kami mau lakukan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Ketika Kak Lidria menyampaikan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan boleh berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo kids, kita ketemu lagi ya. Kakak percaya tadi kalian memuji Tuhannya dengan luar biasa. Semangat sekali. Walaupun kakak tidak melihat, tapi kakak percaya kalian luar biasa. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya, duduk yang rapi ya. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat firman Tuhan yang disampaikan bulan April? Ayo siapa yo? Siapa yang masih ingat? Apa firmannya? Betul adik-adik, tentang Allah menolong bangsa Israel.
Allah itu menolong bangsa Israel dari Mesir menuju kota Kanaan. Waktu itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, ini adik-adik, Bapak Musa ya, masih ingat ya? Nah, setelah mereka pun berjalan dan berjalan menuju tanah Kanaan, akhirnya Musa pun meninggal dunia. Nah, setelah Musa meninggal dunia, Allah mengangkat pemimpin yang baru, namanya Yosua. Namanya siapa adik-adik? Yosua. Y-O-S-U-A. Nah, setelah Allah mengangkat Yosua, Allah pun memerintahkan Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, Allah pun menyuruh merebut tanah Kanaan. Di situ ada suatu kota yang namanya kota Yeriko. Maka Yosua pun mengirimkan 2 pengintai. Berapa pengintai adik-adik? 2 pengintai untuk mengamat-ngamati kota Yeriko. Mengamat-ngamati seberapa besar kekuatan mereka, mengamat-ngamati kota mereka seperti apa. Nah, akhirnya dari Yeriko tahu, dan orang-orang Yeriko pun tahu bahwa bangsa Israel sedang mengamat-ngamati kota mereka. Maka ditutuplah pintu gerbang Yeriko. Nah, ini adik-adik, pintu gerbangnya sedang ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang bisa keluar ataupun masuk adik-adik. Sehingga Allah pun berfirman. Allah berfirman bahwa Allah akan menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel. Yuk kita baca dulu firman-Nya ya. Di Yosua 6 ayat 2. Ayo adik-adik dicari dulu. Sudah ketemu belum? Sudah ya? Nah, kakak akan bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi Allah menyerahkan Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tapi adik-adik, Tuhan itu bukan cuman berkata mau menyerahkan saja, tapi Tuhan juga memberitahu bagaimana cara menyerahkannya. Nah, caranya ada di ayat yang ketiga. Yuk kakak bacakan lagi ya. Nah, pertama, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi disuruh mengedari, disuruh mengelilingi sehari 1 kali selama 6 hari. Disuruh apa adik-adik? Betul, disuruh mengelilingi 1 hari 1 kali. Nah, kita lanjut ke ayat yang keempat ya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Jadi di hari yang ke-7 harus 7 kali mengelilinginya adik-adik. Jadi bukan cuma sekali. Tadi caranya bagaimana adik-adik? Oh ya betul, sehari dikelilingi 1 kali selama 6 hari. Tapi di hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali. Ya, dikelilingi 7 kali sambil para imam meniup sangkakala. Nah, setelah itu kita baca ayat kelima kembali ya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya
masing-masing langsung ke depan. Jadi ketika bangsa itu bersorak, tembok Yeriko runtuh, mereka pun harus memanjat dan merebut kota itu. Nah, Yosua pun memanggil para imam dan memanggil bangsa Israel itu untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Allah. Jadi mereka pun mendengar bahwa Allah menyuruhnya hanya mengitari saja. Nah, kakak sekarang mau tanya nih, kalau kalian jadi bangsa Israel, kira-kira kalian bilang apa? Mau ngomong apa ya? Mau bilang apa? Mana mungkin? Kayaknya mustahil. Mana bisa disuruh merebut suatu kota, tapi disuruh mengitari saja dan kota itu pun temboknya runtuh dan bisa direbut. Wah, tapi adik-adik, bangsa Israel itu ternyata taat. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka kena apa ya? Bangsa Israel kok mau melakukan? Kena apa ya? Bangsa Israel kok taat? Ayo kira-kira kena apa adik-adik? Adik-adik kena apa? Kok bangsa Israel taat dan mau melakukan? Karena bangsa Israel itu tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Dan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kenapa adik-adik? Iya, Tuhan itu Tuhan yang besar dan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apa sih perbuatan ajaib itu adik-adik? Kira-kira kalian sudah tahu belum perbuatan ajaibnya? Arti perbuatan ajaib. Nah, perbuatan ajaib itu begini adik-adik. Kakak, adik-adik, orang tua, bangsa Israel itu tidak sanggup melakukannya, tidak bisa melakukannya. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Nah, itu yang disebut perbuatan-perbuatan yang ajaib. Melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu hanya Allah yang sanggup. Nah, akhirnya adik-adik, mereka pun mulai mengitari tembok Yeriko. 1 hari 1 kali. Nah, itu dia gambarnya adik-adik. Bangsa Israel, para imam mulai mengitari tembok Yeriko. 1 hari 1 kali. Besoknya lagi mereka pun mengitari tembok Yeriko sekali. Dilakukan selama 6 hari. Nah, di hari yang ke-7 mereka mengelilinginya berapa kali? Betul adik-adik, 7 kali. Nah, mereka pun mereka mengelilinginya itu sambil para imam itu meniup sangkakala. Nah, setelah itu Yosua pun bilang kepada bangsa Israel untuk bersorak. Mereka pun bangsa Israel bersorak sehingga tembok Yeriko pun runtuh adik-adik. Nah, itu gambarnya. Tembok Yeriko runtuh, ada para imam yang meniup sangkakala. Nah, akhirnya runtuh. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Ternyata Tuhan itu besar dan sanggup, mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib adik-adik. Wow, beri tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Nah, adik-adik, sekarang Tuhan yang besar itu yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib kepada bangsa Israel. Itu juga Tuhan kita. Berarti Tuhan pun sanggup mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua kalian, kepada siapapun juga. Wow, keren Tuhan kita ya. Tuhan kita apa tadi? Besar dan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Di mana adik-adik? Minggu lalu kan Kak Yolanda sudah menyampaikan ayat hafalannya.
Di Mazmur 86 ayat 10a. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Sekali lagi ya. Mazmur 86 ayat 10a. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Wah, tepuk tangan dong buat adik-adik yang sudah pinter menghafal ayat hafalan. Sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, tangannya dilipat. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah beribadah, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak ini Tuhan, lindungi jagai mereka, berkati sekolah mereka, dan Hamba-Mu juga berdoa untuk orang tua mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi, menjagai mereka, dan memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah minggu depan kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah yang lain. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Yesus, Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Bye. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.